Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan situasi yang makin memanas. Ling Ying yang berada di depan Soyan, dia berkata kepada Yun San, "Hei, benar-benar tak terduga bahwa Mystical Secte memiliki Daozong yang kuat sekarang. Itu hampir tidak dapat menekan menjadi kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya dibandingkan dengan Yon Botian saat itu, tampaknya Anda masih kurang sedikit." Yun San mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini orang kuat dari benua kan? Anda berasal dari faksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan." Ling Ying melambaikan tangannya dan berkata, "Namun saya akan memperingatkan Anda di sini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesukamu setelah menjadi Daozong. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte awan kabutmu." Yun San sedikit merajut alisnya sambil menatap Ling Ying. "Apakah itu ancaman? Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang dikumpulkan oleh Mystical Secte selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tanganku. Namun jika Anda semua dapat meninggalkan Mystical Secte dari tangan saya, kami akan berhenti setelah acara hari ini." Yun San sambil menghela napas. Ekspresi Hai Bodong sedikit suram saat menyaksikan Yun San yang naik ke udara. Dia bertukar pandang dengan Ling Ying, kemudian melirik Soyan dan berkata, "Kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Kalian berdua hati-hatilah." Soyan ragu-ragu sejenak. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Ling Ying dan berkata, "Pak tua ini, saya ingin tahu apakah Anda..." "Jangan bertanya apapun tentang aku. Setelah Anda meninggalkan Mystical Secte, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu sudah matang di masa depan, Anda secara alami akan tahu." Ling Ying berkata dengan suara dalam. Soyan kaget setelah mendengar ini. Dia tersenyum pahit saat dia mengangguk. Kemudian ia mengepakkan sayapnya. Benar-benar tak terduga bahwa pada akhirnya mereka berhasil mengganggu Yun San, lelaki tua ini, dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Pama menggelengkan kepalanya. "Daozong, hei, lelaki tua ini benar-benar berhasil." Jia Xintian mengerutkan bibirnya. Kecemburuan muncul di wajahnya. Pama mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Tidak berguna." Jia Xintian menggelengkan kepalanya. Pandangannya menyapu lapangan di bawah. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kali ini kelompok Soyan benar-benar telah memberikan tamparan keras kepada Mystical Secte. Untuk menebus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagi mereka. Lagi pula ada pendukung misterius di belakang Soyan yang juga membuatnya sangat takut. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang punggung Soyan, Yun San tidak akan ceroboh menyentuhnya." Pama mengangguk sedikit dan bertanya, "Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying mengalahkan Yun San? Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit." Di alun-alun, Yun Lang menatap Yun San yang sedang naik, dan kemudian dia melirik Soyan dengan tawa dingin. "Hai Bodong, karena persahabatan lama kita, saya tidak akan mengambil tindakan kepada Anda." Yun San berkata samar-samar sambil menatap Hai Bodong. Hai Bodong menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu,
setelah Anda maju ke kelas Daozong. Tinjunya tiba-tiba berputar dan gumpalan es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya yang memancarkan suara berdengung. Di sampingnya ekspresi Ling Ying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan bayangan aneh muncul. Telapak tangannya mencengkram sedikit dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak panjang berwarna hitam yang terdapat riak di ujung tombak. Xiaoyan, pergi! Hai Bodong berteriak. Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 pisau es tiba-tiba memotong langit dan menembak dengan eksplosif ke arah Yunsan. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih ujung tombak. Tubuhnya berputar dan segera meluncurkan serangan tombak. Bilah es dan tombak itu membawa tekanan yang kuat dan menakutkan ketika mereka langsung menembak ke arah Yunsan dan meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiaoyan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala ular 7 warna. Melihat respon Hai Bodong dan Ling Ying, Yunsan mengangkat kedua tangannya. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samad dipancarkan dengan lembut. Dinding angin. Ketika suara Yunsan jatuh, hembusan angin kencang muncul. Dengan cepat dinding angin kencang hijau tua membentang di langit dengan ukuran begitu besar, sehingga membuat semua orang di bawah terpesona. Sudut mata Yunsan melirik ular 7 warna yang terbang menjauh. Tangannya melambai ke arahnya. Suara angin dengan getaran besar dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan ular 7 warna. Dengan segera ular 7 warna menggerakkan tubuhnya untuk menghindari bertabrakan dengannya. Setelah memblokir jalur terbang ular 7 warna, tiba-tiba Yunsan mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Segera tali angin liar muncul dari segala arah. Hai Bodong dan Ling Ying menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Jia Xintian dan lainnya tanpa sadar menghela napas ketika melihat Hai Bodong dan Ling Ying diikat oleh Yunsan. Dia memang layak menjadi Daozong yang kuat. Metode serangan yang ia gunakan tidak dianggap luar biasa. Tetapi 2 Dawang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara 2 tingkat? Sepertinya Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar akan dikalahkan hari ini. Setelah mengikat Hai Bodong dan Ling Ying, Yunsan melirik ular 7 warna. Ular 7 warna melebarkan matanya dan menatap Yunsan. Segera cairan 7 warna yang berisi racun ditembakkan ke arah Yunsan. Yunsan melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya dan memblokir serangan ular 7 warna. Ketika Yunsan melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiaoyan juga terkorosi saat ia berada di kepala ular 7 warna, menyebabkan ekspresi pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Yunsan sekali lagi muncul di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Kalian telah kalah. Dari kejauhan, Xiaoyan mengeluarkan penguasa berat dari punggungnya dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, "Masih ada aku." Yunsan perlahan mendarat di tanah. Dia perlahan menuju Xiaoyan di bawah tatapan semua orang. "Berhentilah menolak, menginap di Mystic Cloud Sector selama setengah tahun. Aku tidak akan melukaimu. Namun Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri." Yunsan berkata dengan tenang saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Di belakangnya mulut besar ular 7 warna dengan keras menggigit Yunsan. Pada saat kritis ini ular 7 warna tiba-tiba mengeluarkan desis panjang ke langit. Cahaya intens tiba-tiba melonjak dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari ular 7 warna langsung menarik semua orang yang hadir, bahkan Yunsan. Tangan wanita Melo panjang tiba-tiba mengulurkan dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yunsan. "Yunsan, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan padaku?" Suara menyihir namun keren yang hampir menyebabkan tulang pria mati rasa perlahan menyebar ke seluruh lapangan. Tak terhitung banyak tatapan beralih ke lokasi suara itu ketika mereka melihat wanita mempesona dan menyihir berdiri di belakang Xiaoyan. Namun ketika orang seperti Hai Bodong yang mengenalnya memiliki wajah yang ketakutan, Xiaoyan menelan seteguk air liur saat dia perlahan menoleh. Sebuah wajah cantik yang memikat, menyihir dan cantik muncul di hadapannya. Setelah penampilan orang yang menyihir, alun-alun turun ke keheningan sementara. Keheningan bertahan lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan tak sadar yang menakutkan. "Ratu Medusa." Hanya 2 kata yang diucapkan,
Tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jiama pernah dengar. Wanita memikat, cantik namun kejam. Itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang-orang kuat terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jiama. Di kekaisaran ini ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita menyihir ini. Di langit, ekspresi Hai Bodong yang awalnya tenang benar-benar berubah menjadi ketakutan pada saat ini. Dia mungkin bisa tenang di depan Yunsan, tetapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tagir saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya. Xiaoyan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya. Namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Apakah dia ingin membuat saya terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya. Ratu Medusa, orang kecil ini layak menjadi fantasi seseorang. Meskipun kekuatannya tidak hebat, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya pikir bahwa dia harus berhasil meninggalkan setelah perjalanan ini ke Mystical Sector. Bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Pama dan Jia Xintian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Gu He tertegun ketika melihat wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan melintasi Xiaoyan. Dia mengerutkan keningnya dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiaoyan. Setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dari membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa hidup sampai sekarang. Di belakangnya Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dengan generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya dengan dia. Di samping Gu He, Nalanci, Mu Chen, dan yang lainnya saling berhadapan di bawah reputasi kejam Ratu Medusa. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.